Jumpa lagi bersama saya Dani Padmadi Sastra di Buri Umat TV dalam acara Cadabur Buku. Kali ini kita akan membahas buku dari M.H. Ainun Nadjib berjudul Indonesia Bagian dari Desa Saya. Seperti yang kawan-kawan lihat, di hadapan saya ada 5 buah buku dengan judul yang sama, tetapi ada yang unik dari kelima ini, yaitu buku yang cetakan pertama ini dengan judul Indonesia Bagian Sangat Penting Bagi Desa Saya. Dicetak oleh penerbit Jatayu pada tahun 1983. Pada tahun berikutnya, rentang waktunya cukup lumayan lama, di tahun 1992 dicetak ulang lagi, tetapi dengan penerbit berbeda, yaitu oleh Sipres. Nah, di Sipres ini mereka mengganti covernya dan merevisi judulnya, hanya menjadi Indonesia Bagian dari Desa Saya. Kemudian di tahun 1994 Sipres juga mencetak ulang buku ini dengan cover yang berbeda pula. Nah, inilah uniknya buku dari M.H. Ainun Nadjib ketika berganti ataupun berganti cetakan ataupun berganti penerbit, ini selalu berganti cover, dan itu sangat menarik untuk saya. Kemudian di tahun 2013 Kompas juga menerbitkan judul buku yang sama. Bahkan Kompas sampai yang terakhir di tahun 2016 menerbitkan ulang buku Indonesia Bagian dari Desa Saya. Buku ini merupakan kumpulan esai yang berisi tentang sosial, budaya, agama, hingga kebangsaan Indonesia. Ada sebuah kritik sekaligus solusinya. M.H. Ainun Nadjib sendiri menulis ini dari rentang tahun 1970, yang mempunyai pemikiran yang sangat jauh mengenai bangsa Indonesia. Buku ini terdiri dari 3 bahasan utama, yang isinya terdiri dari 3 bab mengenai membaca isi desa, hipokrisi, dan sang sufi. Nah, kalau kita lihat bagan-bagannya, kita coba contoh dari terbitan Kompas di 2013 ya. Ini covernya berwarna hitam, ini sangat elegan sekali lah. Kita lihat daftar isi di sini. Saya mencocokkan dengan terbitan Kompas. Ini ada 3 subbab bagian, terdapat 257 halaman. Kemudian ada puisi yang sangat bagus, yang mungkin akan saya bacakan juga. Ini satu puisi yang menggambarkan beberapa isi dari bagian yang ada di dalam buku ini. Zaman yang rakus, Bapak makin tak kenal kewajaran kerja. Hidup yang mengembangkan pencurian tidaklah mengajari nerimaan. Dan kemunafikan yang tak terelakkan makin menyembunyikan kebenaran. Di tengah beratus wajah penindasan, Bapak ajarilah kami bagaimana mampu rela membiarkan diri jadi kuda tunggangan. Waktu telah bergolak, tak setenang itu air telaga. Langit batinku retak, tak terucap lagi kata lega lila. Itu penggalan puisi yang kemudian ini sangat menarik karena di kata pengantari oleh Y.B. Mangunwijaya. Kita kembali ke dalam beberapa isi dari bab.
yang pernah saya rangkum. Buku ini terdiri dari 3 bahasan utama, seperti yang tadi kita bacakan beberapa babnya, dan sedikit ada prakata puisi dan pengantar dari YB Mangunjaya. Proses perubahan desa yang sengaja dikotakkan adalah proses utama yang menjiwai seluruh isi buku ini. Misalkan, contohnya pada judul Nonton PC, menggambarkan masyarakat yang pamer motor dan televisi. Kondisi saat ini sangat relevan dengan apa yang dituliskan Mbah Nun pada era 1970, dengan masyarakat yang saat ini sering pamer smartphone dan juga kendaraan bermotor seperti mobil. Ini masih sangat relevan. Selain itu juga M.H. Ainun Najib mengkritik wujud masyarakat desa yang sudah menjadi epigon masyarakat kota. Tidak itu saja, mengkritik proses pendidikan yang meniru sistem feodal, seperti dalam bab berjudul Berapa Jumlah Hasan di Desa, ketika orang tua mendesak anak untuk memilih keinginan pendidikannya. Jadi sungguh sangat kompleks apa yang terdapat dalam isi buku ini. Kemudian ada contoh lain, antara desa dan kota saat ini sudah sangat susah untuk dibedakan, seperti yang tertulis pada buku yang berada di sebelah kanan ini, yang merupakan cetakan Kompas tahun 2016. Semenjak yang saya ketahui, ini merupakan cetakan terakhir yang dicetak oleh penerbit dengan judul Indonesia Bagian dari Desa Saya. Pada halaman 7 ada sebuah kalimat yang sangat menarik yang berbunyi, anak-anak yang manis dalam kehidupan desa kemudian menang. Ada yang terurai, ada yang melentur, mencair, semacam tak kental lagi. Dalam sesi lainnya diceritakan juga tentang sisi kebahagiaan dan kesejahteraan yang tidak bisa dibeli dengan uang seberapapun. Seperti dalam cerita buku ini, ada cerita tentang Pak Kiai dan penjual cendol pada judul Kebijaksanaan Cendol, yang saya ambil baca di halaman 58 Kompas 2013 di sini. Ini halamannya yang lain berbeda-beda ya, karena memang tebal, ukuran font dan lainnya juga ukurannya berbeda. Jadi di halaman 58 Kompas 2013, kalau teman-teman punya di rumah bisa dibuka, ada petikan yang sangat menggelitik ketika Pak Kiai ingin membeli dan memborong cendol untuk tamu istimewanya, tetapi Pak Cendol menolak dengan alasan, jika cendolnya diborong oleh satu orang, lantas bagaimana dengan orang lain yang juga menginginkan segarnya cendol tersebut? Wah, ini sungguh sangat mengkritis sekali tentang segala sesuatu tidak memang harus dengan uang. Begitu. Kita bisa membaca apa judul yang kita suka. Ini ada beberapa jumlah judul yang ada di daftar isi sebanyak 257 halaman ini. Itu saja dulu yang kita tadaburi saat ini. Nanti juga kita akan kupas di perjumpaan yang akan datang tentang bagaimana isi-isi yang cerita selanjutnya. Oke? Cukup sekian dan terima kasih. Nanti kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Salam hormat dari saya.